Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat Tante Besti di sini. Dan jangan lupa ya dibagiin, di-subscribe dulu YouTube-nya biar ini pengetahuan juga berguna buat teman-teman. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat ya. Perkenalkan, Tante Besti di sini akan membawakan materi yang menyejukkan kalbu nih Bapak Ibu ya. Yang kira-kira ini adalah sesuatu yang baru banget di Koperumnas ya. Saya di sini ditemani oleh ya Direktur Marketing saya yang luar biasa, cantik, imut, seksi, dan baik hati. Yuk kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semua. Aduh Bu Endah semangat banget. Resepnya apa sih gitu? Resepnya ya selalu ceria-ceria. Ceria-ceria ya. Jauhkan dari pikiran-pikiran negatif. Dan selalu optimis. Optimis. Gitu. Oke. Ini Tante Besti di sini pakai kacamata hitam dulu nih. Santai aja ya biar nggak tegang. Santai aja. Oke, Bu Endah, ini kan seiring perkembangan zaman era metaverse dan juga dengan keadaan yang semakin kalau menurut saya sih sekarang nih nggak menentu lah ya, karena perubahan-perubahan peraturan yang begitu banyak. Bahkan katanya saya dengar JHT cairnya ini setelah 56 tahun. Terus juga katanya jual beli sekarang harus pakai BPJS. Gimana tuh marketing Koperumnas menyikapinya tuh, terutama para agen cabang Bapak Ibu? Ya, kalau ngelihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat ya saat ini yang lagi ya sebenarnya posisinya sebenarnya gimana kita nggak usah berpikir kesulitan yang ada di situ, karena memang kalau kita mikirin JHT harus 56 tahun baru bisa cair gitu kan, terus syarat-syarat ketika orang mengajukan lahan atau yang punya lahan harus mengurus perizinan itu harus ada BPJS dan lain-lain. Memang sih ini satu sisi memberatkan masyarakat, terutama masyarakat di kalangan yang memang tidak paham tentang proses yang seperti ini. Nah, untuk agen cabang yang di Koperumnas ya Bu ya, kalau saya lihat sih agen cabang di Koperumnas memang yang paling simpel dan paling fleksibel. Jadi kita nggak banyak syarat gitu kan. Alhamdulillah nggak banyak syarat ya kalau saya lihat. Yang penting kita jalanin aja sih. Kehidupan itu sebenarnya harus kita jalanin aja, apapun yang ada. Ya, jadi kita terhadap kebijakan BPJS ini kita nggak bisa menghindar ya. Bisa menghindar, karena memang ya itu kebijakannya pemerintah yang kita di luar ranah kita gitu. Nah, yang kedua kan untuk syarat nih. Ini kan banyak yang bilang, "Kok syaratnya KTP doang? Sekarang kan harus pakai BPJS gitu." Entar dulu, Pak. Anda kan bicaranya sama bank. Sedangkan kita kan nggak pakai bank. Kalaupun kita butuh BPJS, mungkin 12 tahun lagi ya Bu ya. Karena kan kita bisa terjadinya transaksi kalau sudah lunas ya kan. Kalau sekarang kita baru ber-PPJB dulu gitu loh. Jadi sebetulnya BPJS belum terlalu kita butuhkan. Kalau untuk di Koperumnas belum terlalu. Belum, karena kita nggak pakai uang bank. Kita kan di sini memang langsung ke developer. Nah, jadi memang kalau kita tetap ya Bu ya masih KTP dulu ya. Syaratnya cukup KTP aja. Iya, cukup KTP aja dan tidak memberatkan ke teman-teman. Dan memang kita tuh banyak yang nanya, terus gimana Bu? Saya ini orang nggak mampu, saya harus ikut BPJS, boro-boro bayar BPJS, buat saya makan aja susah gitu kan. Ya saya bilang BPJS itu kan kebijakan pemerintah. Setahu saya kalau misalnya dia masyarakat tidak mampu, tinggal surat keterangan dari RT RW, setahu saya sih bisa gratis ya. Cuman saya nggak tahu apakah sekarang masih bisa atau enggak, itu di luar dari wewenang kita. Oke, jadi untuk menyikapi perkembangan masalah BPJS ya sekali lagi Koperumnas tetap optimis. Kita mendukung apapun yang dikeluarkan pemerintah karena memang itu mungkin untuk kebaikan kita, tapi kita juga tidak mau menjadikan ini halangan Bu, bahwa kita nggak bisa jualan gara-gara BPJS gitu kan. Nah, ini mungkin banyak agen cabang kita yang bertanya, jadi ini mungkin dapat jawabannya. Nah, sekarang ini nih Bu, nih kan di zaman Omikron ini kan bagi banyak Omikron ya. Nah, ini alhamdulillah nih bagaimana sih ya Koperumnas nih menyikapinya nih, terutama dari sisi marketing yang kita concern ya, apalagi sampai sekarang nih keluar fakta integritas gitu ya. Bisa nggak sih Bu dijelasin, mungkin ini jawaban buat agen cabang yang menolak untuk tanda tangan. Iya. Sebenarnya gimana ya, kalau dibilang memang sih banyak yang kasih masukan-masukan ke saya. Kenapa Koperumnas harus ada fakta integritas untuk para marketingnya begitu, agen cabang ataupun dealer.
Kalau buat kami integritas, komitmen itu nomor satu. Jadi jangan kita berpikirnya jangan negatif dulu ya Bapak Ibu. Kadang berpikirnya waduh dengan adanya patah integritas kami dibatasi dong ruang lingkupnya gitu kan. Ya mungkin dengan tidak ada sih sebenarnya aturan yang mengenakkan sebenarnya ya. Tapi kalau itu untuk kebaikan, kalau itu memang untuk keberlangsungannya sebuah apakah itu sebuah negara, apakah itu dalam sebuah perusahaan ataupun apapun, ya itu harusnya didukung gitu. Jangan menganalisa, jangan berpikir bahwa saya akan diintervensi, saya jadi ruang gerak saya jadi terbatasi. Ya jangan berpikir seperti itu. Jadi saya lihat memang masih banyak berpikirnya, mohon maaf nih ya Bu ya, agen cabang masih kenapa Bu Enda harus ada fakta integritas? Saya kan cuma mitra. Saya ini kan cuman ibaratnya ya cuma sesaat aja saya jadi agen cabang. Oh, berarti Anda berpikirnya hanya mencari keuntungan sesaat dong. Ntar dulu Bu, ntar gitu. dulu Ibu nggak bisa berpikir kayak gitu juga. Kan biar bagaimana agen cabang kami itu kan konsumen. Iya, mereka tuh kadang nggak paham. Mereka menyampaikannya bilang gini, saya kan cuma mitra. Loh, berarti Anda selama ini gak berpikir ngambil rumah dong? Kan begitu. Jadi ada bahasa yang rancu dari mereka. Oh, berarti mereka belum paham. Iya. Jadi sebetulnya fakta integritas itu dibuat dalam rangka menuju profesionalisme, bagaimana menjadi seorang agen cabang marketing yang kita memang lebih profesional di bidangnya. Ya. Dan yang kedua, tidak ada kebingungan lagi di antara konsumen. Contoh nih Bu ya. Ibu misalnya nih seorang agen cabang Koperumnas ya kan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan Ibu nawarin Koperumnas terus besok di bulan ke-6, ke-7 mungkin Ibu jualan sendal, obat, cincin dan segala macam. Ini kan akan terjadi kebingungan ya di antara konsumen. Beneran gak sih dia jualan rumah gitu ya? Kok kayaknya jualannya gado-gado, jangan-jangan dia cuma calo. Jadi orang berpikirnya Anda cuma seorang calo aja, setelah dapat duit terus lari. Nah ini kita nggak mau, karena banyak orang bilang ngapain agen cabang berbayar dan segala macam. Lah memang kami kelasnya di situ. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat kalau saya bilang kita memang tidak di situ untuk pasarnya. Memang pasar kami bukan pasar agen cabang yang gratis. Karena kami sudah belajar, kita udah pernah coba gratis ya Bu. Dan nggak jalan. Dan nggak jalan. Kenapa? Karena kita memang membuat mereka menjadi seorang entrepreneur, bahwa ini adalah seorang usaha mandiri yang memang peluang usaha Koperumnas bukan hanya di properti. Maka lahirlah sekarang kopling. Apa itu kopling? Keren loh ini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa itu kopling ya, tunggu tanggal mainnya. Kita sedang persiapan, tapi setidaknya dari sekarang mulai dari soft launching sudah kita omongin. Sebetulnya di dalam kopling itu ada apa aja. Nah, kopling ini adalah jawaban kami untuk memperluas lokasi. Kok bisa begitu? Kok bisa? Kok bisa ya? Nah, ini jadi teman-teman, kita ini belajar dari pengalaman, Ibu. Jadi buat teman-teman juga ini mungkin sebagai dasar ya. Kenapa sampai hari ini Koperumnas cuma punya 2 jenis konsumen, Bu. Nah, ini mohon juga di-share kepada agen cabang kami. Konsumen kami cuma ada 2 sasarannya. Yang pertama adalah cara pembeliannya cash, Bu, atau cash bertahap. Yang kami berikan diskon 20 juta untuk rumah T36. 50 juta untuk tipe townhouse atau cluster. Nah, terus untuk cash bertahap berapa lama? Maksimal 1 tahun. Nah, terus yang kedua, jenis konsumen yang kami sasar sampai hari ini Bu Enda, kami sudah belajar dari segala macam pasar yang kami temui di seluruh Indonesia. Dari hampir kebanyakan orang Indonesia, ayo kita jujur, banyakan mana orang punya DP sama tidak punya DP. Punya DP. Nah, jadi concern saya, fokus saya hanya mencari orang yang tidak punya DP. Artinya kalau saya mencari yang nyeleneh ya mereka juga harus terima sistem kami juga nyeleneh gitu loh. Bukan yang mau enaknya mereka, Bu. Nah, ini juga harus dipahami oleh agen cabang. Maksudnya gimana? Ya kami hanya fokus mencari orang yang tidak punya DP. Kalau mereka punya DP 60 juta, 50 juta, 30 juta, mohon maaf, ataupun yang punya DP 10 juta, mohon maaf kami nggak terima Anda di sini. Kok bisa gitu sih, Bu? Orang mau ngasih duit kok ditolak, kan bahasanya begitu. Sombong banget sih ini developer. Justru kita sombong. Kan kalau developer yang lain kan senang dia kalau ada DP, kita dan lain-lain. Kita justru
kalau nyebur tuh jangan setengah-setengah. Kalau mau nyebur ya cash sekalian. Ya, iyalah. Kalau mau di emang paling belakang ya nyeburlah ke DP 0%. Nah, DP 0% ini memang mekanisme kita tidak umum. Banyak orang yang bilang, oh saya nggak percaya, saya nggak yakin. I don't care. Saya hanya fokus pada orang yang yakin. Ya. Kenapa? Jadi ternyata Bu, ada satu sisi yang kita lupakan di sini. Bu, saya nih sampai turun langsung loh. Mungkin kalau teman-teman yang udah nonton jangan lupa nih di subscribe ya, dihubungi nomor telepon di bawah ini. Nah, saya turun ke lapangan setelah saya cek ya Bu, ternyata ini banyak banget orang yang lulus dari ujian kita itu ternyata mereka masuk dari sisi keimanan. Oke. Artinya ada satu satu hal yang tidak menjadi concern kita selama ini, bahwa kita lupa pembinaan keimanan itu di Kopurnaz harus ada. Dan itu ternyata penting sekali. Nah, sangat penting, Bu. Sangat penting. Ternyata kita sendiri mengalami goncangan internal yang kita nggak sadar, kita bimbing ya, apa sih namanya, staf-staf kami dari sisi agama, dan ternyata kami lupa bahwa pemeliharaan iman di Kopurnaz ini kurang, yang notabene kami juga berakhlak syariah. Ya. Nah, akhirnya Bu, dari semua penelitian, kalau kata Pak Dirut, Litbangtek, ternyata kami membutuhkan satu komponen untuk menjadi satu sisi yang menjadi misi kita. Kita hanya terlalu fokus pada jauhi riba, perbanyak sodakoh ya. Tapi kita nggak punya ladang untuk sodakohnya seperti apa. Karena sodakoh itu bukan hanya uang, Bu, tapi juga pemeliharaan di dalam diri kita yang harus kita juga jaga. Betul. Nah, dari situ Bu Endah ya, alhamdulillah dengan kuasa Allah Bapak Ibu ya, ini juga dalam hal pemikiran, pengalaman dan juga yang terjadi. Kenapa kami lebih fokus pada orang-orang yang DP 0%? Karena pegangannya ternyata di Kopurnaz iman. Apa itu iman? Iman yang meyakini bahwa di ayat 26 sama 278 bahwa kita dengan menjauhi riba, perbanyak sedekah, insya Allah kita akan dimampukan. Dan ternyata ayat ini terbukti Bu di Kopurnaz dan manjur. Kenapa? Barang siapa yang bersabar maka dia akan menjadi pemenangnya. Nah, dari situlah kemudian lahirlah satu ide concern yang memang ini menjadi satu tekanan saya di internal. Saya sampai merenung, apa salah saya ya Allah? Saya ini kurang apa membina mereka? Karena setiap pegawai yang masuk Bu ke sini itu memang kami memang benar-benar saring dari sisi agama. Demi Allah kami masuk dari sisi agama. Dia bagus kuliahnya kalau dia nggak pakai jilbab, kalau dia imannya bukan karena niat berantas riba dan niat ibadah PIB, pengabdian ibadah berkah, kami tolak Bu. Jadi jangan bilang di Kopurnaz ini bukan menjalankan syiar. Kita sama-sama syiar, cuman bedanya bidangnya beda-beda. Nah, bidang kita memang lebih concern kepada jauhi riba, perbanyak sedekah, karena ini yang terjadi dalam kehidupan nyata kita, Bu. Ya, memang. Nah, akhirnya Bapak Ibu ya, dalam rangka syiar berantas riba, akhirnya kami mengeluarkan aplikasinya.